Dolar sempat melesat naik didukung oleh data-data ekonomi seperti ADP, Advanced GDP dan juga data core PCE Price Index, tetapi meleset ya, terkoreksi turun di akhir pekan karena data NFP yang mengecewakan. Halo Sobat Traders, kita ketemu lagi di dalam video analisa mingguan Forex. Kita akan bahas analisa Forex minggu ini 4-8 Agustus, bagaimana prediksinya dan juga peluang-peluang buat kita raih di minggu ini. Jangan skip video ini Sobat Traders, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Oke, langsung kita bahas analisa Forex minggu ini. Sebelumnya kita review dulu pergerakan market minggu yang lalu, Sobat Traders. Di mana minggu yang lalu ramai sekali ya data-data ekonomi, ada ADP, ada Advanced GDP, Core PCE Price Index yang semuanya hasilnya naik dan mendukung US dollar sampai menguat ke level 100.020. Kemudian Sobat Trader juga Federal Fund Rate yang menahan suku bunga ya. Ini juga mendukung laju dolar dan menahan pergerakan emas ya. Kita lihat di akhir pekan data non-farm payroll kita lihat yaitu terjadi kenaikan ya, memang sesuai ekspektasi dari 14.000 ke 106.000. Tetapi Sobat Trader, forecastnya adalah 106.000 ya, dan aktualnya 73.000, artinya masih di bawah forecast, di bawah perkiraan. Dan kita lihat dolar yang sempat naik ke level 100 terkoreksi turun ke 98 sekian. Oke, kita akan bahas berikutnya apalagi yang menjadi sentimen-sentimen utama market minggu ini karena bisa jadi masih terbawa di minggu yang berjalan ini. Oke, kita lihat ya dampak minggu yang lalu ya, yaitu kesepakatan dagang antara AS dan beberapa negara utamanya seperti Jepang, Korea Selatan, dan Uni Eropa ini mendukung laju dolar. Kenapa? Karena mengurangi kekhawatiran terhadap perang dagang yang sudah terjadi berbulan-bulan, Sobat Traders. Lalu kita lihat dolar indeks mencapai 100.02 ya dan terkoreksi di akhir pekannya. Oke, kita lihat lagi nih Sobat Traders, USD Japanese Yen melesat naik mengikuti laju dolar. Ditambah lagi memang secara domestik yen ini melemah karena ketidakpastian politik ya di dalam negeri dan juga bullish dolar. BOJ minggu yang lalu mempertahankan suku bunga tetap mengikuti langkah The Fed ya, belum ada perubahan sama sekali. Kemudian kita lihat mata uang utama yang menjadi rival dolar seperti Euro dan juga GBP juga turun tajam minggu yang lalu ya. Oke Sobat Traders, lalu kita lihat di sini ya grafiknya, kita lihat hanya dolar indeks saja yang menguat, sementara USD Japanese Yen-nya ini juga sebenarnya bullish sekali ya pada minggu yang lalu, tetapi turun tajam di hari Jumat, sehingga secara mingguan USD Japanese Yen masih mencatat penurunan. Oke, Euro juga turun ya, minus 1,59, GBP turun ya, dia minus 1,23. Oke, kita lihat apa yang menjadi fokus market minggu ini Sobat Traders. Ada beberapa data ekonomi. Kalau untuk dolar, kita lihat memang datanya tidak banyak, yaitu hari Selasa ya, ISM Service PMI. Ini adalah indeks di sektor jasa Amerika. Kemudian kita lihat di hari Kamis ya, ada unemployment claims ya. Jadi tidak banyak data dari Amerika. Sementara untuk trading NZD, kita lihat di sini hari Rabu ya, ada data penting. Yang berikutnya yaitu untuk GBP ya, ini fokus yang untuk forex ya, karena di sini ada suku bunga GBP, kemungkinan memang tidak ada perubahan. Kemudian di hari Jumat ada data tenaga kerja Kanada yang bisa dimanfaatkan untuk trading USD CAD atau pasangan CAD lainnya. Oke, Sobat Traders, kita akan bahas bagaimana peluang-peluang market dan apa yang bisa kita jadikan target untuk kita raup cuan minggu ini. Kita bahas secara teknikal. Oke, Sobat Traders, kita awali dengan dolar indeks. Pada minggu yang lalu, dolarnya naik ya sampai ke 100.02 secara teknikal. Ini adalah level tertinggi ya dalam 3 bulanan atau 2 bulanan ya dari sejak bulan Mei kita lihat ya. Oke, Sobat Traders, sekarang kita lihat penurunannya. Memang turun tajam di hari Jumat, tetapi kita lihat ini ada resisten become support. Artinya secara tren ini masih cenderung bullish karena sudah terjadi break of structure ya, yaitu harga melewati level tertinggi sebelumnya, sudah di break. Dan harga saat ini koreksi turun masih di atas higher low gitu ya. Oke, jadi dolar masih dalam laju bullish. Sementara di awal pekan mungkin akan koreksi. Kita lihat bagaimana pergerakan Euro USD sebagai rival utama dolar. Nah, kita lihat secara daily Sobat Traders.
sudah terjadi penembusan dua support. Yang pertama di sini yaitu di low tanggal 17 Juli. Sini sudah break ya. Kemudian di sini ada lower lagi di 19 Juni sudah terjadi break. Ini sudah harga daily-nya close di bawah low tersebut ya, sehingga memang sudah terjadi break. Nah, kita lihat hari Kamis, kita lihat di sini sobat trader di saat market lagi turun ya. Di sini ada candle terakhirnya adalah inverted hammer. Nah, candle inverted hammer saat market lagi turun adalah signal ataupun yang namanya petunjuk bakal terjadi reversal. Dan dikonfirmasi di hari Jumat, candlenya bullish close di atas daripada level tertinggi inverted hammer tersebut. Jadi ini sudah confirm bahwa akan terjadi reversal. Seberapa kuat reversalnya? Kalau kita pakai Fibonacci, sobat trader, kita lihat ya, kita lihat pakai Fibonacci, maka kemungkinan ke 50% ya sudah tercapai dan 61,8 adalah 16.398. Jadi kita bisa manfaatin di awal pekan kemungkinan harga akan naik ke 1.1638. Saat ini harga masih di sekitar 15.800 ya sobat trader. Dan kemungkinan juga masih bisa mencapai ke 16.78. Artinya masih ada 100 sampai 150-an pip untuk kita cari peluang untuk di awal pekan ini. Kemudian kita lihat GBP USD. GBP juga terjadi penurunan tajam pada minggu yang lalu. Kita lihat sudah terjadi penembusan support. Kita lihat sama ya seperti euro. Di sini ada support yang merupakan double bottom. Kemudian sudah di break ya, yaitu di 1.3363. Dan harga juga kita lihat sempat menguji ya tes level low ya di sini, yaitu level low tanggal 12 Mei, tapi tidak terjadi breakout. Nah, sobat trader, perhatikan setelah terjadi breakout yang pertama, support, kemudian tertahan di support berikutnya. Jadi harga masih cenderung turun. Ya, kita lihat saat ini support yang pertama bisa menjadi resisten. Jadi ini adalah SBR, support become resistant. Di level berapa ini? 1.3363. 1.3363 menjadi resisten saat ini. Apabila tidak dilewatin, maka dia tertahan dan masih di dalam laju penurunan ya. Laju penurunan, kalaupun memang high-nya di sini, berarti ini menjadi lower high. Karena ini adalah high, ini high, ya kalau high-nya hanya sampai di sini, berarti terjadi lower high dan cenderung turun ya. Sementara ini adalah low-nya juga lower low. Dan ini adalah kemungkinan ya, lower high dan harga akan turun. Harga akan menjadi bullish kembali, Sobat Traders, apabila harga membuat breakout structure ya. Breakout structure itu di sini, di atas level ini ya. High ini baru terjadi bullish kembali. Tapi selama masih di bawah high ini, dia masih cenderung drop atau turun. Untuk peluangnya, Sobat Traders bisa mengincar sell yang terdekat di zona SBR, yaitu di 1.3363. Kemudian berikutnya 1.35an ini menjadi zona untuk sell. Dan kita lihat USD Japanese Yen, Sobat Traders bisa lihat bagaimana laju kuatnya USD Japanese Yen pada minggu yang lalu, menguat tajam ya dalam beberapa minggu kita lihat, tetapi gagal mempertahankan kenaikannya karena tertahan di sini Sobat Traders di 151. Tidak berhasil lewatin 151 ya. Di sini banyak investor yang melakukan posisi sell ya, didukung juga oleh data NFP yang jelek. Jadi momentum buat sell dolar atau sell Japanese Yen, USD Japanese Yen. Sobat trader, secara tren ini masih bullish ya, kita lihat harga masih bertahan di atas support ya. Ini adalah lower ya, kita lihat. Dan kita lihat sini kalau terjadi penembusan lower ya, lower ini sobat trader yaitu di 145.845, maka harga akan turun. Tetapi saat ini kita lihat ini masih cenderung bullish buat USD Japanese Yen. Oke sobat trader, manfaatin peluang untuk minggu ini. Ya kita lihat untuk sementara kita pakai Fibonacci ya sobat traders. Oke, kita lihat kalau kita pakai Fibonacci ya, maka ini adalah sudah terjadi koreksi turun bahkan di bawah 61,8%. Artinya ini adalah zona diskon. Zona diskon untuk kita beli ya. Jadi untuk zona beli sudah ada di area ini. Tinggal menunggu sobat traders untuk candle H4-nya apakah dia candlenya bullish di atasnya low ini, maka kita bisa mencari peluang untuk buy USD Japanese Yen setidaknya sampai ke level ini ya Sobat Trader. Ini yang paling pertama, target pertamanya ya Sobat Trader, yaitu di level 14853 ya. Jadi masih bisa sekitar 100 pip untuk target kenaikan yang pertama. Kemudian berikutnya
kita bisa mengincar ke level-level berikutnya ya, ke 149 atau 150. Oke, Sobat Traders, kita bahas untuk cross pairs ya. Kita lihat di GBP Japanese Yen pada minggu ini bagaimana analisanya. Ya, kita lihat Sobat Traders sudah terjadi break low juga pada minggu yang lalu ya. Ini adalah mapping minggu yang lalu yang sudah tidak berlaku lagi. Oke, jadi kita fokus untuk analisa yang minggu ini. Ya, kita lihat Sobat Traders memang terjadi penurunan tetapi gagal break ya. Dia tidak break di sini, masih ketahan di atas support ya, yaitu level lower ya pada awal Juli yang lalu. Dan kita lihat dia tertahan di lower ya. Kita lihat di sini sekarang ada support become resistance 197. Jadi kemungkinan ada peluang untuk naik ke 197. Dan setelah menyentuh atau mencapai 197, Sobat Trader perlu memperhatikan apakah candle H4-nya close di atas 197, maka kita bisa melanjutkan posisi buy. Tapi kalau gagal di bawah, gagal melanjutkan kenaikan di atas 197, kita cari posisi sell kembali. Dan untuk analisa pada minggu ini kita lihat, untuk wave pada minggu yang lalu ya, satu wave kita lihat pakai Fibonacci retracement, kemungkinan harga naiknya bisa ke 50%, 197,39. Dan di atasnya lagi ya, ada zona premium 61,8, 197,89. Jadi target naik pertama ke 197, kemudian 50%-nya 197,39, kemudian ke zona premium ya 197,89. Manfaatin peluang fluktuasi ratusan pip ya dari Euro, GBP, Japanese Yen, dan apalagi di GBP JPY pada minggu ini. Oke Sobat Traders, demikianlah analisa Forex minggu ini. Langsung aja manfaatin peluang-peluang cuan tersebut trading di Java Global Future sekarang juga. Salam profit.